Halo sahabat pemimpin, dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan saya Sunjo Yesu dalam program YouTube kita. Dan hari ini bersama dengan Ganesha Kalpataru Satya, kita akan membahas satu topik yang menarik luar biasa. The Exceptional Managers in Organizing. Nah, banyak orang tidak paham ketika bicara organizing itu bicara apa sih? Oleh sebab itu, saya akan membahasnya secara detail. Namun sebelumnya, saya akan berikan satu quote yang disampaikan oleh Linda Eubanks. Beliau katakan bahwa, "You will never get organized if you don't have a vision for your life." Hanya jika Anda punya visi di dalam kehidupan Anda, maka Anda baru bisa menata diri Anda dan mengorganize kehidupan Anda. Luar biasa. Dan sebenarnya apa yang akan kita bicarakan ini bicara tentang satu konsep besar, kita bicara tentang sesuatu yang lebih holistik. Yaitu kita bicara bagaimana kita menjadi seorang the exceptional managers. Nah, untuk bisa menjadi seorang exceptional manager, kita semua harus memiliki kompetensi. Yang pertama adalah di dalam perencanaan. Yang kedua, organizing. Ini yang akan kita bahas saat ini. Yang planning kita sudah bahas di dalam video kita sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah staffing, dan yang terakhir adalah controlling yang akan kita bahas pada video berikutnya. Ini ada ceritanya sebenarnya bicara tentang hal-hal ini. Ini adalah hal yang sangat menarik ketika kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang exceptional organizer. Ketika satu organisasi memiliki strategic planning seperti mission statement, core values yang dinyatakan secara eksplisit dan dijelaskan dengan konteks organisasi yang diharapkan. Punya visi, punya berbagai sasaran strategis yang lain. Kemudian, di dalam organizing sebagai seorang manajer, Anda harus mampu melakukan ini. Apa saja isinya? Ada beberapa hal yang akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah design work. Merancang pekerjaan apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam design work ini menjadi penting bagi kita semua dalam hal membangun sebuah struktur, atau seringkali di dalam marketplace kita sebut sebagai org chart atau organization chart. Nah, atau bahasa lain disebut dengan design organization, atau orang sering sebut struktur organisasi. Apa saja yang Anda ingin gunakan istilah ini, silakan. Apa saja yang harus kita lakukan, yaitu kita mengidentifikasi, merancang pekerjaan apa yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Kemudian dibangunlah menjadi sebuah org chart. Nah, org chart ini setiap organisasi bisa beda-beda. Karena apa? Karena org chart ini tidak bisa kita lihat perusahaan lain yang sejenis industrinya bersama dengan kita, kemudian kita adopsi begitu saja tanpa melihat konteks dari kebutuhan kita. Jadi, struktur organisasi dibangun berbasis kepada kebutuhan setiap organisasi. Dan setidaknya ada 5 jenis struktur organisasi yang kita kenal. Yang pertama, yang paling umum, paling banyak dipakai di mana-mana itu adalah struktur yang berbasis kepada fungsional. Misalnya, marketing, finance, accounting, IT, human capital, kemudian ada juga manufacturing, ada juga delivery, dan sebagainya. Ini adalah berbasis pada fungsional. Yang kedua, struktur yang jenisnya adalah jenis divisional. Jenis divisional ini biasanya orang membagi struktur ini basisnya adalah berdasarkan jenis produk yang ditawarkan ke market. Beberapa perusahaan memiliki handphone, kemudian memiliki juga seperti peralatan kitchen set dan sebagainya, dan mereka bedakan jenis barangnya. Ada yang kitchen equipment, kulkas, panci, dan sebagainya. Tetapi mereka merek yang sama, memiliki juga ya di bidang IT, seperti komputer, laptop, kemudian juga gadget yang seperti Anda sedang pegang. Tipe-tipe ini seringkali juga menolong mereka untuk apa? Untuk bisa membangun satu struktur organisasi, basisnya adalah divisional. Kemudian jenis yang ketiga adalah kombinasi dari fungsional and divisional. Dan ini adalah hal yang menarik bagi perusahaan yang cukup besar biasanya. Dan mereka memiliki berbagai ragam produk, tapi sekaligus mereka juga
ingin membangun berbasis pada fungsional. Artinya, mereka ingin cukup lean, cukup flat di dalam struktur organisasi mereka. Sehingga orang-orang tertentu akan mengurus untuk produk ini di dalam fungsi tertentu, misalnya sales, marketing. Untuk penjualan handphone dan penjualan kitchen equipment tentu berbeda dengan kulkas, dengan microwave, dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka biasa membaginya. Ada sales force khusus untuk kitchen equipment dan ada sales force khusus untuk juga yang handphone dan sebagainya. Yang keempat adalah struktur organisasi berbasis proses based structure. Dan biasanya karena setiap proses membutuhkan perhatian yang sangat tinggi dan tidak boleh ada kesalahan di dalam setiap proses, maka seringkali ini dipakai untuk membangun sebuah struktur. Biasanya ini adalah untuk satu sarana atau sebuah produk yang membutuhkan satu proses yang panjang. Contoh seperti pesawat terbang. Kemudian contoh lain seperti juga kalau kita bicara tentang pembangunan sebuah gedung yang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari fondasi, pembebasan fondasi hingga kepada finishing, interior dan eksterior. Dan ini semua membutuhkan proses yang panjang, apalagi gedungnya gedung besar. Dan biasanya mereka juga bisa memilih apakah mereka mau mengambil konsep dalam konteks fungsional, matrix, atau berbasis pada proses. Dan yang terakhir adalah networking structure. Networking structure ini unik karena beberapa perusahaan itu memang menjerahkan produksinya ke perusahaan tertentu, kemudian desain produknya kepada perusahaan lain lagi, kemudian pada saat mereka menjadi broker, mereka serahkan kepada orang lain, dan mungkin mereka hanya berfokus pada distribusi saja. Dan hal ini bisa terjadi karena kita bicara networking. Bisa saja satu perusahaan besar, holding company, memiliki anak-anak perusahaan, tapi juga bisa hanya satu perusahaan tetapi subkon ke orang lain, yaitu subkontrak kepada orang lain untuk proses tertentu yang dibutuhkan untuk menyajikan sebuah produk atau jasa. Sahabat pemimpin, kita sudah tahu tentang bagaimana design work ini menjadi sangat penting bagi seorang manajer harus mampu melakukan ini kalau Anda ingin menjadi seorang manajer yang eksepsional. Yang kedua, yaitu grouping work. Grouping work, ketika kita sudah tahu berbagai pekerjaan apa saja yang dibutuhkan, kita perlu cemplungkan ke dalam kelompok-kelompok klasifikasi tertentu. Mana yang bidang IT, mana yang bidang marketing, mana yang bidang finance and accounting. Itu harus dicemplung-cemplungkan ke dalam kelompok-kelompok pekerjaan. Dan klasifikasi ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Apakah Anda menggunakan struktur divisional, fungsional, matrix, proses based, atau networking. Dan itu harus mendahului. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bicara assigning work. Apa artinya assigning work? Berarti kita harus membangun dan menetapkan otoritas pekerjaan. Dan yang kedua, juga sebelum masuk otoritas pekerjaan ditetapkan, kita perlu lakukan yang pertama disebut dengan menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang, termasuk kompetensi apa yang harus dibangun. Yang kita kenal semua sebagai job analysis. Dan job analysis yang harus kita bikin pertama itu adalah job description. Dan yang kedua adalah job specification. Jadi jangan dibalik. Nah, dengan demikian kita tahu persis ada wewenang, ada lingkup kerja, apakah pekerjaan itu di dalam kantor, di luar kantor, apakah risikonya tinggi, risikonya rendah, bagaimana hubungan antara penyelia dan bawahan dan atasan. Kemudian juga berbicara tentang berbagai kompetensi yang mendukung untuk bisa memastikan setiap orang bisa bekerja dengan sangat baik di sana. Oleh sebab itu, kita perlu memikirkan tentang hal ini dengan sangat detail dan dituangkan dalam dokumen secara tertulis. Dalam dokumen job analysis. Yang ditandatangani, kemudian diupdate. Saran saya harus diupdate setiap 2 tahun sekali. Bila perlu ada perubahan, kalau tidak ada perubahan berarti Anda perlu melakukan review bahwa pekerjaannya masih relevan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi dan perubahan lingkungan. Yang berikutnya adalah bicara tentang integrating work. Integrating work ini bicara masalah bagaimana proses koordinasi di antara job authority
and responsibility. Dan ini menjadi penting untuk kita ketahui, seringkali otoritas dan tanggung jawab itu tidak seimbang. Dan kita perlu seimbangkan. Orang yang memiliki otoritas tinggi harusnya memiliki tanggung jawab yang besar. Demikian sebaliknya, orang yang memiliki job authorities yang rendah, maka kita tidak bisa memberikan responsibilities yang besar. Dan ini harus tampak secara jelas. Dan biasanya ini pun tertuang juga di dalam apakah job description, job specification, kemudian biasa tampak juga ada di dalam SOP, Standard Operating Procedures. Dan yang menarik bagi saya adalah Orison Swett Marden keluarkan satu statement sebagai penutup dari session kita hari ini. Bicara tentang a good system shortens the road to the goal. Keren banget. Kalau kita punya sistem, punya struktur yang bagus, maka ini akan memperpendek jalan kita menuju tujuan yang telah kita tetapkan. Harapan saya adalah para sahabat pemimpin dapat menikmati ini dan memahami bagaimana menjadi seorang manajer yang luar biasa. Secara khusus kita bicara bagaimana Anda melakukan organisasi terhadap sebuah perusahaan, sebuah komunitas, dan sebuah tim. Tetap bersama dengan saya pada video-video berikutnya dan kita akan terus belajar dan terus bertumbuh bersama.